Meski pembatasan sosial berskala besar masih berlangsung di Kota Bogor, Jawa Barat, kerumunan warga tetap masih terjadi. Salah satunya di Pasar Anyar yang sempat viral di media sosial. Meski penertiban sudah sering kali digelar, pengunjung dan pedagang Pasar Anyar tetap berjubel. Saya jualan, saya Irwan Sitompul, asli putar daerah Bogor. Saya dilarang untuk mencari nafkah untuk hamil 4 lebaran. Di mana hak saya? Penertiban pedagang di Pasar Anyar, Kota Bogor, Jawa Barat diwarnai perlawanan dari seorang pedagang yang tidak terima lapak dagangannya ditertibkan. Ini batasnya ada. Pedagang ini mengklaim lapaknya tidak melanggar batas jalan. Namun petugas bersikukuh lapak dagangannya melanggar batas. Saya pengusaha. Perlawanan lain datang saat mobil milik pedagang berusaha menerobos kerumunan petugas. Insiden nyaris memicu keributan meski akhirnya dapat diredam. Sebenarnya sudah sepakati semua dan semua sudah tahu di saat PSBB ini para pedagang yang kecuali dibolehkan termasuk mereka bangga. Tapi bukan berarti mereka seenaknya karena ada batas jam. Yang pedagang basah itu mereka dari jam 11 malam 23.00 sampai jam 6 pagi. Dan semua udah tahu itu. Dan kalaupun pagi masih toleransi mereka, bukan badan jalan dipakai. Kita hanya suruh mereka mundur, beresin. Mereka dagang di toko mereka, dia punya toko. Tapi orang itu memang dari dulu, orang lama di situ. Penertiban pedagang di Pasar Anyar merupakan bagian dari penerapan PSBB Kota Bogor, Jawa Barat, yang kini sudah memasuki perpanjangan fase ketiga. Terlebih diketahui 4 pedagang Pasar Anyar sebelumnya dinyatakan reaktif COVID-19 dalam pemeriksaan cepat. Meski belum ada pemeriksaan lebih lanjut, dikhawatirkan Pasar Anyar menjadi klaster baru corona di Kota Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Fukron Munawar, iNews melaporkan. Dampak dari ramainya Pasar Anyar Bogor, pemerintah Kota Bogor akhirnya bersikap tegas dengan menertibkan ratusan lapak liar di kawasan pasar tersebut. Dan kita akan bahas bagaimana kondisi ini bisa terjadi saat masih berlangsung PSBB. Saat ini kita sudah tergabung bersama Wakil Wali Kota Bogor, ada Bapak Dedi Arahim. Selamat sore, Pak Dedi. Assalamualaikum. Selamat sore, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi, saya ingin mulai pertanyaan dari bagaimana Pak kondisi atau situasi Pasar Anyar Pak khususnya untuk hari ini Pak? Ya memang ada perkembangan ya, artinya beberapa hari terakhir ini kita sudah lakukan terus penertiban khususnya untuk mereka yang melaksanakan kegiatan yang tidak dikecualikan. Jadi sebetulnya Pasar Anyar ini 70% komoditi yang diperdagangkan adalah bahan kebutuhan pokok sehari-hari, barang kelontong dan juga bahan kebutuhan di luar itu ada 30% yang pakaian dan sepatu. Nah, kita coba konsentrasi dulu untuk memberikan satu fokus ya atau penekanan kepada mereka yang tidak dikecualikan. Artinya pedagang yang non sembako kita minta untuk tidak beroperasi dulu dalam beberapa hari ini. Baik, sejauh mana Pak penertiban itu dilakukan oleh petugas? Jika kemarin memang himbauan kan sudah disampaikan oleh petugas kepada para pedagang, namun kita lihat hari besoknya ternyata masih buka lagi. Pada hari ini sejauh apa Pak? Ya memang ada hal yang perlu kita perbaiki ya. Pertama itu akses jalan masuk, termasuk kita kemudian merekayasa lalu lintas. Kita tutup akses mulai dari jalan MA Salmon sampai dengan Dewi Sartika, kemudian juga kita persiapkan area parkir yang lebih memadai, kemudian juga untuk badan jalan yang diokupansi oleh mereka yang berjualan, bukan komoditas yang dikecualikan, itu kita tertibkan. Jadi beberapa langkah memang harus kita lakukan, tetapi memang hari Minggu kemarin, 1 minggu menjelang Hari Raya, itu puncak dari kunjungan pembeli yang datang ke Pasar Anyar. Kami menduga memang karena satu-satunya pasar ya yang memang cukup lengkap di Kota Bogor selain Pasar Bogor, dan sementara ada 6 mal besar yang ditutup, kemudian juga beberapa pusat perdagangan juga belum melaksanakan kegiatan operasional.
sebagian besar masyarakat yang datang dari luar kota Bogor, termasuk kita pantau kemarin itu ada dari dari Sukabumi, dari Cianjur, bahkan dari sebagian besar dari Kabupaten Bogor yang masuk ke Pasar Anyar untuk membeli barang dalam jumlah yang besar ya, untuk dijual kembali. Baik, kalau untuk tes kesehatan atau rapid test Pak, apakah sudah dilakukan kembali? Karena bukan tidak mungkin ada menimbulkan klaster baru gitu di Pasar Anyar ini Pak. Ya betul, kemarin sudah kita laksanakan rapid test sekaligus ya kepada hampir 190-an pedagang, pengunjung dan orang yang kita petugas yang ada di PD Pasar. Ada 4 yang sudah diketahui reaktif dan kita langsung lakukan swab test dan hasilnya masih menunggu. Kita juga masih akan lakukan lagi beberapa rapid test, termasuk hari ini kita lakukan rapid test di Pasar Jabu 2 kepada hampir 150-an pedagang dan pengunjung. Hasilnya hari ini ada juga 6 yang reaktif. Artinya memang kita khawatirkan pasar ini bisa menjadi klaster baru ya, meskipun belum kita bisa buktikan kecuali kita sudah mendapatkan hasil dari swab test. Tetapi kita tetap mewanti-wanti kepada masyarakat untuk menjaga diri lah kalau memang tidak terlalu urgent untuk diambil untuk datang ke pasar ya. Janganlah berbondong-bondong datang ke pasar. Cukup diwakilkan saja atau kemudian juga mengambil waktu-waktu yang tidak terlalu padat ya, seperti siang hari misalnya. Pak, saya ingin konfirmasi, tadi Anda katakan ada 6 yang reaktif ini dari pedagang atau pengunjung pasar, Pak? Ya, hari ini yang kita ambil di Pasar Jabu 2 ada 2 pedagang, kemudian ada 2 lagi pengunjung, 2 lagi masih kita cari ini, identitasnya sedang kita perdalam. Jadi dari yang kemarin di Pasar Anyar ya ada 4 yang reaktif, hari ini 6 di Pasar Jabu 2. Kemudian rencananya dalam 1-2 hari ini kita akan lakukan swab test karena untuk pelaksanaan analisis laboratorium masih baru akan buka di hari Selasa depan. Jadi kita tunggu sampai besok dan mudah-mudahan nanti dari VTM akan kita kirim, kalau tidak ke IPB nanti mungkin ke Jakarta atau ke Bandung. Baik, Pak, beroperasinya pedagang di pasar ini kan tidak lepas dari peranan pengelola pasar Pak yang menjadi pengawas. Sejauh ini koordinasi Anda dengan pengelola pasar Anyar seperti apa Pak? Sebetulnya dari 12 pasar yang ada di Kota Bogor yang seluruhnya di bawah manajemen PD Pasar, semuanya insya Allah terkendali ya. Artinya kita melakukan protokol-protokol, kita juga melakukan himbauan-himbauan kepada pedagang dan pengunjung. Akan tetapi ada banyak yang memanfaatkan situasi ya menjelang hari raya ini. Banyak sekali lapak-lapak PKL yang tumbuh subur ya di sekeliling pasar, yang semuanya ini bukan dalam konteks pengelolaan dari manajemen PD Pasar. Jadi ini yang kita tertibkan, termasuk mereka yang mengokupansi jalan sehingga akses jalan masuk itu kan menjadi sempit. Akibatnya seperti yang kita lihat viral kemarin hari Minggu, itu karena akses badan jalan diokupansi oleh PKL. Nah hari-hari kemarin sampai dengan hari ini kita tertibkan terus supaya akses jalannya bisa lebih lancar dan terkendali. Baik, oke. Kita bicara protokol kesehatan yang diterapkan, Pak. Oke lah, ketika pedagang dan warga yang berkunjung menggunakan masker, hampir semuanya. Tapi bagaimana dengan jaga jarak atau physical distancing yang bisa diterapkan di pasar, Pak? Seperti apa, Pak, penerapannya? Ya, memang ini yang kita khawatirkan. Artinya kita tidak juga melihat ada rasa kesadaran ya, baik dari pedagang maupun dari pengunjung ya. Yang namanya pasar memang kalau hari-hari normal memang sangat padat dan berdesak-desakan. Tetapi dalam kondisi PSBB dan pandemi COVID ini kan kita juga mendorong ya adanya kesadaran dari masyarakat untuk tidak berbondong-bondong. Artinya kalaupun terpaksa harus membeli sesuatu ke pasar tentu tidak harus 2-3 orang. Cukup 1 orang saja, tidak perlu membawa anak kemudian keluarganya. Itu contoh-contoh yang kita himbau langsung di lapangan. Termasuk juga untuk mereka yang menjadi pengelola dagangan, itu juga kita minta mengurangi jumlah pegawai mereka untuk tidak full ya. Misalnya mereka punya pegawai 3 ya, yang cukup datang untuk melayani itu cukup 1 atau 2 orang saja. Itu sudah kita himbau juga, sudah kita minta melalui manajemen PD Pasar untuk selalu disampaikan kepada pedagang. Mungkin menjelang hari raya ini jumlah atau volume mereka yang berkunjung ke pasar memang sedikit lebih banyak, ditambah lagi bansos dari pusat, kemudian bansos provinsi dan bansos pemerintah daerah itu kan sudah turun juga. Ada kemungkinan
mereka juga memberi kebutuhan pokok sehari-hari, dan saatnya ya bertepatan semuanya, sehingga memang kelihatannya jumlah pengunjung yang ke pasar ini semakin hari semakin banyak. Baik, Pak, kita bicara sanksi. Banyak masyarakat yang mengatakan bahwa apa yang terjadi di Pasar Anyar ini akibat sanksi yang kurang tegas yang diterapkan. Adakah mungkin sanksi yang bisa langsung diberikan saat itu juga di lapangan, Pak? Ada banyak, terutama untuk pemakaian masker ya, itu kita langsung berikan sanksi-sanksi, termasuk juga sanksi sosial. Jadi ada pilihan antara sanksi sosial atau denda ya, dan kebanyakan memilih sanksi sosial. Mereka melakukan pembersihan, sampah, menyapu dan lain-lain. Itu kita lakukan juga. Dan khusus kalau untuk sekarang ini kan untuk pemakaian masker relatif kalau di Kota Bogor sudah tinggi kesadarannya, tetapi ada juga 1-2 yang masih melanggar dan kita lakukan penindakan langsung. Baik, kalau puncak aktivitas di Pasar Anyar sendiri, Pak, kapan Pak diprediksi? Mengingat hari ini sudah 3 hari jelang Idul Fitri, Pak, kapan Pak? Ya 2 hari inilah, 2 hari menjelang Idul Fitri ini kita sangat concern ya untuk kita lakukan terus operasi bersama TNI, Polri dan Satpol PP dengan Dishub ya untuk menekan, kemudian menertibkan, termasuk hari ini. Tadi baru saja Pak Bima Arya, Wali Kota Bogor, langsung juga melaksanakan sidak ke Pasar Anyar. Ternyata ada perubahan pola. Dari mereka membuat, tadinya dari membangun lapaknya kemarin kita bongkar, sekarang mereka berjualan dengan memakai mobil. Nah ini juga kita tertibkan juga hari ini. Jadi banyak sekali akal-akalan dari mereka ya untuk terus bisa melaksanakan kegiatan mereka. Sementara buat kita kan ada beban moral ya, bagaimana kita menjaga menjaga masyarakat supaya tidak terkena penyebaran dari COVID ini. Ini satu dilema buat kita. Pak, ini menarik. Tadi Anda katakan bahwa hari ini ada perubahan pola yang dilakukan oleh pedagang, Pak, menggunakan mobil. Ini datang dari pedagang kaki lima yang ada di pinggir atau semua pedagang hampir semuanya menggunakan mobil, Pak? Tidak, ini yang ke PKL kemarin yang kita tertibkan. Jadi lapaknya itu kan kita coba untuk kita geser ya. Bahkan ada yang sebagian dibongkar. Kemudian ada yang maju juga dari badan jalan. Nah, itu yang kita tertibkan. Nah, setelah kita tertibkan, kita bereskan, ternyata mereka mengganti yang tadinya memakai lapak, sekarang memakai mobil gitu kan. Tapi sudah kita tertibkan tadi. Baik, terima kasih Bapak Wakil Wali Kota Bogor, Bapak Dedia Rahim. Kita harapkan memang aktivitas di pasar juga semakin berkurang khususnya di Bogor. Terima kasih Pak, selamat sore. Terima kasih Mas.